Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem ekonomi Indonesia. Baik, berbicara tentang sistem ekonomi Indonesia, sistem ekonomi itu sering pula disebut dengan istilah orde ekonomi, yang dimana di sini tidak lepas dengan lembaga sosial yang di dalamnya berhubungan dengan kehidupan manusia, yang misalnya lembaga politik, keagamaan, hukum, ekonomi, dan istilah ini sering disebut dengan peranata-peranata. Sistem ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai cara suatu masyarakat untuk mengatur kehidupan ekonominya untuk mencapai kemakmuran. Jadi, sistem ekonomi di sini merupakan organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga atau peranata ekonomi, sosial, politik, atau ide-ide yang saling mempengaruhi satu sama lain untuk tujuan ke arah pemecahan problem-problem produksi, industri, dan konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian demi tercapainya kemakmuran masyarakat. Dengan ini, sejarah telah mencatat Indonesia mengalami beberapa pergantian sistem perubahan tersebut sebanyak 4 sistem, yaitu yang pertama, sistem ekonomi nasional tahun 1945 sampai 1959. Pada masa ini, pemerintahan Insinyur Soekarno mengeluarkan 2 kebijakan dan pada masa itu Indonesia masih disebut sebagai negara miskin. Kebijakannya itu yaitu pertama, sistem liberal, yaitu sistem yang memberikan kebebasan kepada semua individu untuk menentukan keputusan dalam tindakan ekonomi. Sistem yang kedua yaitu sistem sosialis, yaitu sistem memberikan kesetaraan terhadap masyarakat dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Setelah proklamasi kemerdekaan, salah satu hal yang dilakukan pemerintah Indonesia saat itu yaitu melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Namun, karena pada saat itu perang mempertahankan kemerdekaan masih terjadi dan kabinet sering berganti, kondisi ekonomi Indonesia menjadi lemah. Akhirnya dikeluarkanlah kebijakan-kebijakan yang disebut dengan Gunting Syarifuddin. Atas ide Menteri Keuangan Syarifuddin Prawira Negara, berdasarkan kebijakan tersebut, uang nica atau NISA dan uang Javes ke bank dari pecahan Rp5 ke atas digunting menjadi 2. Gunting yang kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran sah dengan nilai setengah dari nilai semula. Pada tanggal telah ditetapkan, bagian kiri tersebut kemudian harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank. Sedangkan guntingan kanan dapat ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula dan akan dibayar 30 tahun kemudian dengan bunga 3% per tahun. Ini untuk dilakukan untuk mengatasi inflasi. Yang kedua itu masa demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1966. Di sini dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin secara otomatis. Perekonomian Indonesia mengurus pada sistem estisme, yaitu segala-galanya diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, yaitu masa demokrasi ekonomi, yaitu pada tahun 1967 sampai 1998. Pada masa ini, perekonomian Indonesia sudah mulai berkembang dalam pemerintahan Soeharto. Dan ada beberapa kebijakan yang dilakukan Soeharto untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Yaitu yang pertama, yaitu Indonesia kembali bergabung dengan International Monetary Fund atau disingkat dengan IMF, sehingga bantuan keuangan dari negara asing masuk ke Indonesia. Yang kedua yaitu pembebasan bea cukai impor dan menanggulangi devaluasi rupiah sehingga dapat meningkatkan nilai ekspor ke luar negeri. Baik, yang keempat yaitu sistem ekonomi Pancasila pada tahun 1998 sampai sekarang. Di sini menjelaskan bahwa sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kapitalis secara konstitusionalis. Sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme. Namun menurut Sanusi, sistem ekonomi Indonesia termasuk sistem ekonomi campuran yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Karakteristik sistem ekonomi Pancasila yaitu yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, pemerintahan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, monopoli yang merugikan, serta mafia perdagangan. Dalam pemerintahan Jokowi, saat 1 tahun pemerintahannya dikatakan ada sejumlah masalah yang dialami pada saat itu. Namun pada saat 5 tahun pemerintahan Jokowi pertumbuhan ekonomi mentok 5%. Ada 2 persoalan utama yang membuat pertumbuhan ekonomi mentok di angka 5%. Yang pertama itu segalanya kebijakan ekonomi antar instansi atau mereka terkesan bergerak sendiri. Dan persoalan kedua yaitu datang dari melambatnya kinerja ekspor. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.